Diumumkan kepada adik-adik yang bukan korti, kami mohon maaf agar meninggalkan ruang Zoom karena sosialisasi hari ini diperuntukkan hanya untuk korti. Jadi mohon adik-adik yang bukan korti, kami dengan sangat meminta agar meninggalkan ruangan Zoom karena nanti sosialisasi untuk mahasiswa secara umum akan diadakan di bulan Maret. Jadi untuk adik-adik yang memang bukan korti akan mendapatkan sosialisasi tersendiri kembali di bulan Maret. Dan sosialisasi hari ini hanyalah untuk para korti. Jadi agar ruangan Zoom-nya tidak meninggalkan sosialisasi bagi adik-adik yang bukan korti. Terima kasih. Jadi sekali lagi kami informasikan bagi adik-adik yang bukan korti, kami harap untuk meninggalkan ruangan Zoom karena sosialisasi hari ini hanya diperuntukkan bagi para korti. Untuk mahasiswa yang bukan korti akan mendapatkan sosialisasi kembali secara umum di bulan Maret. Terima kasih. Bulan Maret. Ya Pak. Ini di mana Pak? Interview formnya di mana ya? Oh, di belakang. Kamu tuh ini sosialisasinya apa? Toik Pak, toik. Bukan. Oh, jepretan kan bukan. Ya, Bos. Adik-adik sekali lagi kami informasikan ya? bagi yang bukan korti, kami mohon agar meninggalkan ruangan kan ngetes. karena untuk mahasiswa
mahasiswa yang non-porti akan Kita yang bayar mendapatkan ya Pak, pengarahan bukan kita yang dapat secara duit. umum kembali di bulan Bayar Maret. 600 Jadi berapa sekali ya? lagi kami 75. tekankan, kami mohon untuk adik-adik yang bukan porti Iya, harap bayar untuk tesnya. meninggalkan Oh, ruangan ini guru jalan gini. karena nanti akan Hah? mendapatkan Ini pengarahan jalan kembali di bulan Maret. Untuk Enggak, ini hari buat ini siaran pengarahan sudah. hanya untuk porti. Terima Kalau kasih. punya Kami mohon siaran, kerjasamanya. ya. Terima kasih. Tinggal skripsi, tes ini apa? Kok ini ada ini lagi? Ini dah sosialisasi untuk tesnya gimana nanti di komputer. Pakai stufel. Ah, Jawab yes. Pak mau bobol ini nggak? Enggak dulu dah Pak. Kami lupa. Udah tadi ngambil. Masuk. Misi Pram, boleh nggak coba Pram? Apa? Yang Pinjam ini, 100. Pram. Udah punya NPWP? Sudah. Asik. Kenapa? Enggak. Bobol ini bobol Pak. Oh ya. Kan nggak perlu NPWP toh Pak? Perlu. Kan dewe Pak. Tetap perlu duit sama ini. Aku penting. Emang ada sampai sama Pak Miguel? Belum. Oh, Dewe juga perlu NPWP kah Pak? betul. Perlu. Iya. Berarti Tapi semua kayak harus. dipotong banyak kok. Semua takut Ya, ya. kan. Perusahaan aja. Bisa sama aksi. Benar enggak Pak? Ih, kok gak percaya ini loh Bapak Billy ngomong, bukan aku ya. Berarti semua Dewe housekeeping. Ya buat NPWP. Aku nanya aja, Pak. Coba Galak dong. kali kau. Asik. Coba aja. Aku mau. Kasih aku. Enggak. Kok pelit? Kok emang dong. Masih bisa berfungsi kah dia? Waduh, aku isi casing soalnya no. Loh, nggak masuk ya? Mana ya caranya biar bisa? Lepas ya casingnya Pram. Nggak mau. Susah ya pasti. Susah. Lepas nggak mau tapi lepas. Coba Jangan. nih dulu Pram. Bentar aja Pram minta tolong aku Pram. Emang kamu ngasih aku nih? Enggak kan? Enggak. Oh, nggak usah deh. Nggak usah. Nyoba lo Pram. Aduh, susah masangnya nih. Orang harus kebuka nih. Iya harus. Jangan ya beli yang itu yang isi kabel kayak beli. Ini enak. Kasih aku. Semua kasih kamu. Gini, pelit kamu. Iya, udah punya NPWP. Kalau belum kan daftar gitu nanya aja. Kasih tahu nanti ya. Terima kasih Mbak Billy. Pasukannya pasukan. Kalau Males. ngikutinnya ya, ya. Benar. Males gitu.
Hadirin sekalian, sosialisasi TOEIC PNB akan segera dimulai. Untuk kelancaran acara pada sore hari ini, kami himbau untuk Bapak Ibu dapat menghidupkan kamera dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Inyoman Abdi SE MIKOM, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Iketut Parnata SE MMAAK. Yang kami hormati, Tua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi D3 dan D4 atau S1 Terapan, para Koordinator Program Studi S2, RPL, KC, dan PSDKU, Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ketua UPA Bahasa, PIC, dan Koordinator Panitia TOEIC, Pengawas Pelaksanaan Tes TOEIC, para dosen Bahasa Inggris, rekan-rekan dari ITC atau International Testing Center, Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Prahaseno Rusiantama, selaku Program Supervisor, dan Ibu Selina Tikau, selaku Program Eksekutif. Serta adik-adik koordinator tingkat semester akhir yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Putu Sandra Putri Astaryani sebagai MC kegiatan pada sore hari ini, dan dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini, Selasa, 20 Februari 2024, dalam acara sosialisasi TOEIC Politeknik Negeri Bali. Hadirin, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan Ketua UPA Bahasa Politeknik Negeri Bali. Kedua, arahan dari Direktur Politeknik Negeri Bali atau yang mewakili sekaligus sebagai pembuka acara pada sore hari ini. Akan selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan teknis tes TOEIC di Politeknik Negeri Bali. Berikutnya adalah sosialisasi TOEIC oleh ITC Jakarta dan akan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita memanjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa akan saya pimpin secara universal dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, agenda pertama pada sore hari ini adalah laporan dari Ketua UPA Bahasa Politeknik Negeri Bali. Kepada Bapak Nyoman Rajin Aryana, SPD MHU, kami silakan. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ya, terima kasih Bu Sandra. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, rahayu, salam sehat semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali atau yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Koordinator Program Studi, baik itu yang ada di kampus utama, program Diploma 3 dan Diploma 4, dan Koordinator Program Studi di PSDKU dan kampus cabang Politeknik Negeri Bali. Yang saya hormati pula Bapak Ibu rekan-rekan panitia, dosen bahasa di lingkungan Politeknik Negeri Bali yang berkesempatan hadir pada kegiatan kali ini, dan tentunya adik-adik atau teman-teman koordinator tingkat mahasiswa semester akhir Politeknik Negeri Bali, dan tidak lupa juga saya ucapkan salam untuk Pak Seno dari ITC dan juga Selina juga dari pihak ITC.
pada kesempatan kali ini atau pada hari ini kita akan mulai sebuah seri kegiatan persiapan uji kompetensi bahasa Inggris Recording in progress. untuk mahasiswa semester akhir Politeknik Negeri Bali. Tidak terasa tahun ini, tahun 2024, kita sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan seperti ini. Dan ini tentu saja terlaksana atas dukungan segenap pihak, khususnya pimpinan yang memberikan jalan atau memberikan petunjuk arahan-arahan terhadap pelaksanaan kegiatan uji kompetensi ini, dan tentunya pastinya kerjasama Bapak Ibu Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi untuk menyampaikan informasi ini kepada mahasiswa semester akhir, dan tentunya pastinya pihak ITC selaku mitra strategis dari unit pelaksana akademik UPA Bahasa. Pada kesempatan kali ini kita awali dengan sosialisasi. Kita akan sosialisasi secara umum tentang program ini kepada Bapak Ibu pimpinan dan juga koordinator tingkat, dan nanti akan ada juga sosialisasi kepada mahasiswa. Sebagai sebuah unit yang melaksanakan uji kompetensi terhadap seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Bali, kita pasti memerlukan sebuah kerjasama yang erat, perlu sinergi yang kuat sehingga apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Informasi terbaru nanti akan ditambahkan oleh Bu Ayu selaku PIC dari kegiatan ini. Menurut tahun ini peserta sesuai data yang kita dapatkan dari bidang akademik itu mencapai 2.100 lebih. Nanti Bu Ayu akan lebih menspesifikkan lagi. Tentunya mengelola 2.100 ini bukan hanya sebagai sebuah angka, tapi sebagai sebuah konsumen yang kami harus layani, yang kami harus cermati bagaimana membuat uji kompetensi ini, karena kita sudah tetapkan bahwa ini adalah sebagai sebuah syarat wisuda di Politeknik Negeri Bali, dan tentunya yang terpenting adalah surat keterangan pendamping ijazah. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan ini itu akan mendorong mahasiswa kita untuk lebih kompetitif di dunia kerja, sejalan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Bali, yaitu terdepan, profesional, dan berdaya saing internasional. Kita memberikan fasilitasi ini sebagai salah satu bentuk atau implementasi dari visi misi, yaitu berdaya saing internasional, karena sertifikat yang didapatkan adalah sertifikat yang berstandar internasional, sehingga sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kami bertekad, kami bersemangat, dan kami siap untuk bersinergi dengan semua pihak, sehingga apa yang kita lakukan mulai hari ini akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk semua pihak. Dan tentunya secara pelaksanaan kami dari unit penunjang akademik bahasa berharap dari tahun ke tahun kita mendapatkan sebuah blueprint, mendapatkan sebuah SOP bagaimana pelaksanaan uji kompetensi ini berlangsung semakin baik, dan semakin baik. Karena kita menyadari tantangan ke depan di tahun-tahun berikutnya jumlah mahasiswa kita juga akan semakin bertambah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kami mohon arahan dari pimpinan sekaligus nanti membuka kegiatan ini, dan mudah-mudahan dukungan segenap pihak bisa melaksanakan atau mampu mendorong, mampu menciptakan situasi yang semakin kondusif sehingga uji kompetensi TOEIC untuk tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Demikian yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan ke MC Ibu Sandra. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nyoman Rajin Aryana, SPDM HUM selaku Ketua UPA Bahasa Politeknik Negeri Bali. Acara kami lanjutkan dengan arahan dari Direktur Politeknik Negeri Bali, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang sekaligus akan membuka acara sosialisasi TOEIC Politeknik Negeri Bali. Kepada Bapak Iketut Parnata SEMMAK, kami silakan. Terima kasih Bu Sandra.
Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kajur, para koordinator program studi, kemudian Bapak Ibu tim dari Lab Bahasa, perwakilan dari TOEIC, dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang dalam hal ini diwakili oleh para korti ya. Sekali lagi selamat sore. Pak Direktur sebenarnya ingin sekali membuka acara ini, tapi saat ini beliau dalam perjalanan dari lokasi acara di Jakarta ke bandara. Jadi tidak bisa walaupun memakai HP sepertinya akan terganggu karena crowded di kiri kanannya. Nah, kemudian beliau minta saya untuk memberikan arahan sedikit, dan pesan-pesan direktur itu sudah saya tangkap. Ada beberapa hal yang penting yang perlu disampaikan di sini, bahwa TOEIC ini adalah sangat penting ya bagi adik-adik mahasiswa. Di samping sebagai persyaratan pendamping ijazah, ini juga tabungan masa depan ya. Tabungan masa depan itu artinya walaupun saat ini belum dibutuhkan, tapi ketika suatu saat dibutuhkan, kita sudah punya senjata untuk menghadapi tantangan ke depan. Contohnya apa? Ketika misalnya ini persyaratan untuk ikut beasiswa ke level yang lebih tinggi, dibutuhkan TOEIC ini. Nah, ketika itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan takut mengeluarkan investasi. Ini investasi ya, bukan cost ini, tapi ini investasi yang akan memberikan manfaat untuk adik-adik terutamanya saat keluar dari Politeknik Negeri Bali. Nah, ini sudah pasti sangat penting ini, apalagi satu-satunya lembaga TOEIC ini adalah satu-satunya di Bali yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bali. Ini adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah sertifikat yang berstandar internasional ya. Nah, itu jadi pesan Pak Direktur, kami juga berharap jangan takut. Bukan hanya TOEIC ini, kompetensi yang lain pun harusnya wajib diikuti. Sekali lagi, itu adalah investasi, bukan cost ya, investasi akan memberikan manfaat ketika kita membutuhkan. Itu kemudian mohon karena ini ada tesnya, adik-adik bisa mempersiapkan diri ya sambil latihan lah. Suatu saat nanti latihan ini akan bermanfaat juga untuk bekal ketika mencari kerja nanti. Dan mohon panitia menyiapkan dengan baik sosialisasi ini, sampaikan seluas-luasnya kepada seluruh mahasiswa supaya tidak ada yang tidak tahu bahwa kita sudah melakukan sosialisasi, sehingga tidak ada komplain nanti di luar di medsos, maksud saya. Jangan sampai ada komplain seperti itu. Nah, bagi adik-adik, kalau memang ada yang perlu disampaikan, sudah ada medianya ya, bisa mengadu nanti di aduan online yang sudah kita share di medsos. Silakan gunakan itu, jangan sampai lagi mengadu lagi di medsos ya. Semua akan kami follow up aduan-aduan, apalagi yang berkaitan dengan TOEIC ini. Ya, saya kira itu pesan-pesan penting yang disampaikan ke saya oleh Pak Direktur. Sekali lagi, selamat melakukan sosialisasi, kemudian selamat mengikuti tes kompetensi ini agar semuanya lulus ya. Kita usahakan, adik-adik berusaha agar semuanya teman-teman yang mengikuti ini bisa lulus mendapatkan sertifikat TOEIC ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Secara resmi sosialisasi TOEIC ini saya buka. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sandra. Mohon maaf, Baik, terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Iketut Parnata SEMMAAK selaku Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Politeknik Negeri Bali atas arahan dan juga sekaligus telah secara resmi membuka sosialisasi TOEIC Politeknik Negeri Bali. Demikianlah acara pembukaan sosialisasi TOEIC Politeknik Negeri Bali pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara pemaparan teknis tes TOEIC di Politeknik Negeri Bali yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Gusti Nyoman Ayu Sukerti, SSMU. Kepada Ibu Gusti Nyoman Ayu Sukerti, SSMU, disilahkan. Terima kasih banyak Ibu Sandra atas waktunya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PDKU, Pak Wadil sudah hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ketua Jurusan, kemudian Sekretaris Jurusan, dan para koordinator program studi di lingkungan Politeknik Negeri Bali. Begitu juga dengan para undangan yang lain, Bapak Ibu, kemudian juga adik-adik, para koti mahasiswa semester akhir di PNB, yaitu semester 6 dan semester 8. Izinkan saya akan memberikan pemaparan teknis terkait tes TOEIC yang kita laksanakan di PNB pada tahun ini. Tes ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, jadi pada tahun ini sudah menginjak tahun ketiga, seperti itu. Pada hari ini juga kita akan didampingi oleh rekan-rekan dari ITC atau International Test Center di Jakarta. Ada Bapak Seno sebagai program supervisor dan juga Ibu Sabina sebagai program eksekutif. Tanpa menunda waktu lagi, kita saya share screen, jadi nanti Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian bisa melihat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Baik, apakah sudah terlihat Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian slide yang saya berikan? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan mulai pemaparannya. Ini adalah pemaparan secara umum terlebih dahulu, karena nanti akan ada SE edaran, surat edaran yang lebih rinci atau teknis terkait registrasi dan sebagainya di bulan Maret nanti. Baik, saya akan mulai di slide berikutnya. Berikut adalah slide jadwal yang kami rancang untuk tahun ini. Yang pertama adalah di bagian sosialisasi program. Ini kami plot selama 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, mulai dari bulan Februari, Maret, hingga bulan April. Jadi untuk tahun ini sosialisasi diadakan lebih masif lagi, lebih berlayer atau secara berlapis, termasuk juga untuk yang hari ini adalah salah satu program sosialisasi yang kami lakukan di tahun ini. Berikutnya adalah registrasi. Registrasi akan dibuka mulai bulan Maret hingga bulan Mei, jadi kami masih menunggu aktifnya adik-adik sekalian di kampus untuk semester genap nanti. Dan untuk registrasinya akan dilakukan melalui registration website yang dikelola langsung oleh ITC melalui 2 jalur, yaitu ada jalur umum dan jalur biasa. Harusnya udah di sana. Saat Makan itu ya. untuk mute dulu. Atau jam 7 juga nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. 0852. Ibu Rita atau Mohon Bu di-mute. Sandra, tolong di-mute dulu adik-adik yang masih aktif mikrofonnya. Baik, terima kasih. 388. Mohon di-mute atas nama Siti Aminah Fitria. Mohon Fitri, Pak. bantuannya agar di-mute. Ya. Baik, terima kasih. Saya ulangi sekali lagi bahwa registrasi akan dilaksanakan mulai bulan Maret hingga Mei melalui web yang dikelola oleh ITC langsung, dan ada 2 jalur nih Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ada jalur umum dan jalur beasiswa. Dan jalur beasiswa ini mencakup bidik misi, KIP, dan afirmasi. Jadi jalur ini sudah ada sejak tahun pertama pelaksanaan di tahun 2022. Mahasiswa dengan jalur beasiswa akan mendapatkan kode voucher yang dikirim ke email yang terdaftar Vision. Jadi nanti adik-adik yang memang mendapatkan masuk sebagai mahasiswa dengan jalur beasiswa nanti akan mendapatkan email berupa kode voucher yang hanya bisa digunakan sekali saja, dan itu dia kode vouchernya unik, 1 orang untuk 1 kode voucher yang akan dikirimkan ke email yang terdaftar Vision.
Nah, tadi Pak WD KU dan juga Pak Raja sudah menjelaskan juga, memaparkan bahwa adik-adik juga akan mendapatkan tahap persiapan. Jadi adik-adik jangan khawatir, tidak akan langsung dites seperti itu, tapi nanti akan ada waktu di mana adik-adik akan mendapatkan preparation atau semacam persiapan untuk menghadapi tes TOEIC. Itu akan dilaksanakan rencananya di bulan April hingga bulan Mei dengan rentang waktu di hari Sabtu Minggu selama 5 hari, dan di satu hari itu akan ada 2 sesi. Jadi nanti akan ada total 10 kali pertemuan. Pelaksanaan tes akan dilaksanakan di bulan Juni di hari Sabtu dan hari Minggu. Ini kami ambil memang waktunya di weekend untuk mengakomodir adik-adik yang sudah bekerja misalnya atau memang ada kegiatan lain, sehingga nanti bisa diplotkan secara massal di weekend tersebut. Begitu. Sesinya adalah sesi pagi dan siang. Sesi pagi dimulai jam 9 hingga jam 11.30. Kemudian sesi kedua dimulai di jam 1 siang hingga jam setengah 4 sore. Selanjutnya saya paparkan juga bahwa kegiatan TOEIC ini dibagi menjadi 3 tahapan besar yang kami sebut dengan istilah yang pertama adalah pra-pelaksanaan tes. Nah, di kegiatan ini muncul beberapa poin penting. Yang pertama adalah proses publikasi surat edaran direktur. Ini sudah dilakukan di bulan Februari di awal. Jadi kami sudah menyebarkan SE dari Pak Dir terkait pengetahuan awal adanya tes TOEIC di PNB pada tahun ini. Dan juga dilanjutkan dengan SE yang lebih detail terkait teknis pembayaran, kemudian akun untuk melakukan pembayaran dan sebagainya. Yang kedua adalah sosialisasi kegiatan. Nah, sosialisasi ini kami adakan dari berbagai macam platform, seperti misalnya Zoom meeting pada hari ini, kemudian ada pemasangan baliho, sudah kami pasang di depan PNB. Kemudian juga ada X-banner yang kami pasang di lobi masing-masing jurusan, dan juga kami siapkan video sosialisasi terkait TOEIC, dan nanti juga akan ada 2 WA community untuk grup commerce dan juga engineering. Jadi adik-adik Kopi nanti mohon nanti bisa meneruskan juga info kepada teman-teman. Link akan kami sampaikan kepada para kaprodi dan juga para kajur atau instruktur. Jadi nanti adik-adik bisa masuk ke WA community tersebut mendapatkan info langsung dari panitia. Yang ketiga adalah ada sesi TOEIC preparation yang sempat saya sampaikan tadi, akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei. Totalnya kami bagi menjadi 8 kelas, dan itu akan dilaksanakan selama 10 kali pertemuan secara online. Di pertemuan terakhir, mahasiswa akan mengikuti tryout, jadi akan mendapatkan tryout seperti jumlah tes yang sebenarnya, yaitu 200 soal, 100 soal reading, 100 soal listening, dan juga 100 soal reading. Dan mahasiswa dengan nilai tertinggi 3 besar itu akan mendapatkan reward dari lembaga berupa cashback senilai 200.000 per orang. Nah, cashback ini sudah didapatkan oleh mahasiswa sejak tahun lalu. Nah, tahun ini ada juga hal lain yang kami sampaikan, bahwa mahasiswa yang mengikuti TOEIC preparation ini, selain yang mendapatkan nilai tertinggi, nanti mahasiswa di masing-masing kelas dengan partisipasi aktif, menjawab pertanyaan dengan aktif, hadir dengan penuh, terutama kehadiran yang penuh dan juga aktif ya, jadi aktif menjawab, aktif bertanya, akan mendapatkan reward juga dari ITC. Sistemnya akan kami sampaikan lebih lanjut sebelum prep ini dilaksanakan. Tahap yang kedua yaitu saat pelaksanaan tes. Jadi setelah pra, kami fokus ke persiapan saat pelaksanaan tes. Kegiatannya ada 3 kegiatan besar atau poin besar yang akan saya sampaikan sekarang. Tes ini dilaksanakan secara offline yaitu paper based. Diadakan di hari Sabtu dan Minggu, tempatnya di gedung D4 Teknologi, yaitu di atas Perpustakaan Baru, Perpustakaan Media Sastra. Dalam satu hari terdapat 2 sesi pagi dan siang dengan total 10 ruangan per sesi. Dan satu ruangan kelas itu berkapasitas 20 orang mahasiswa atau test taker. Jadi dalam satu hari nanti akan ada 500 orang yang akan mengikuti tes TOEIC ini. Tes diawali dengan registrasi, di mana mahasiswa akan mengirimkan confirmation ticket yang diperoleh saat mendaftarkan dirinya di website pendaftaran. Nah, confirmation ticket ini akan kemudian dicap oleh panitia dan diberi paraf oleh pengawas di masing-masing ruangan. Jadi nanti
sudah akan ada daftar hadir dan juga confirmation tiket untuk melakukan pengecekan ulang. Jadi adik-adik juga akan menunjukkan ID card, bisa berupa KTP, bisa berupa KTM atau SIM-nya, pasti sudah ada foto dirinya di situ. Yang ketiga, selain tes offline, ini juga menyediakan opsi tes online. Ini diberikan bagi mahasiswa yang mengalami kendala mengikuti tes offline, seperti misalnya bekerja atau sedang berada di luar kota. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan tes. Pada tahap ini kami fokus melakukan koordinasi dan juga finalisasi kegiatan seperti poin-poin berikut. Yang pertama yaitu tahap pengolahan data peserta yang kemudian kami bandingkan dengan data calon wisudawan yang kami peroleh dari pihak akademik atau bagian akademik. Kemudian kami juga berkoordinasi follow up data ke akademik, kemudian ada juga koordinasi dokumen yang diunggah sebagai persyaratan wisuda. Salah satu persyaratan wisuda. Pada tahun ini persyaratan wisuda akan menggunakan scan hasil tes atau istilahnya score report. Jadi di tes TOEIC ini istilah sertifikat diganti menjadi istilah score report seperti itu. Memang seperti itu istilah teknisnya. Jadi bukan sertifikat tapi score report. Di score report itu akan tertera identitas, kemudian hasil tes dan juga beberapa poin terkait aspek-aspek per sesinya, sesi listening dan sesi reading. Dan confirmation ticket akan menjadi dokumen pengganti jika score report belum terbit atau sampai di PNB. Jadi sekali lagi pada tahun ini pendaftaran wisuda akan menggunakan scan hasil tes atau score report. Jika nanti ada score report yang belum sampai ketika mahasiswa akan mendaftar wisuda, berarti bisa diganti dengan confirmation ticket. Berarti kami kira hal ini akan kecil kemungkinan terjadi karena tes sudah akan dimulai di bulan Juni. Tetapi kami tetap menyediakan alternatif apa yang akan bisa terjadi jika misalnya belum sampai score report ke PNB. Tapi sekali lagi ini kemungkinan kecil akan terjadi. Berikutnya adalah kami akan fokus ke distribusi score report dengan menggunakan sistem kode dan filter per prodi. Jadi nanti mahasiswa akan mendapatkan informasi berupa barcode dan juga berupa file PDF, di mana mahasiswa bisa melihat kode score reportnya, bisa datang ke unit bahasa dan juga bisa menyampaikan kodenya untuk kemudian mengambil berkas score reportnya di sana. Yang berikutnya adalah kami publikasi rekap nilai ke semua jurusan. Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2022. Jadi kami berikan link kepada para kajur, kemudian para koordinator prodi atau kaprodi selain saat itu. Jadi nanti pihak jajaran jurusan bisa menggunakan rekap nilai ini untuk keperluan KPS atau akreditasi dan sebagainya. Dan terakhir adalah evaluasi kegiatan dan rancangan tahap kegiatan pada tahun berikutnya. Ini adalah 3 tahapan besar yang biasanya kami lakukan sejak tahun pertama pelaksanaan tes. Baik, slide berikutnya adalah tentang jumlah peserta tes. Seperti yang Bapak Ibu dan adik-adik bisa lihat di slide ini, jadi jumlah peserta tes itu sudah lebih dari 1.500, jadi sudah sangat besar jumlahnya. Di tahun 2022 ada sebanyak 1.735 orang yang mengikuti tes TOEIC. Di tahun berikutnya ada 1.872 orang. Rekap ini tentu saja didapat dari mahasiswa yang mengikuti tes pada saat itu dan juga ada mahasiswa yang memang mengikuti tes di tahap sebelumnya. Jadi sudah kami rekap untuk total jumlah peserta yang mengambil tes. Dan estimasi peserta pada tahun ini yaitu sejumlah 2.142. Nah, data ini kami peroleh juga dari bagian akademik yang sudah diolah dan juga difilter oleh tim pengolah data kami. Saya akan tunjukkan screen-nya terlebih dahulu untuk datanya. Baik, ini adalah sebaran data calon peserta tes TOEIC pada tahun ini. Saya akan perlihatkan dari atas, semoga ini cukup terlihat jelas. Oke, ini adalah pada kolom ini terdapat jurusan, program studi, total mahasiswa semester akhir, dan juga ada mahasiswa yang memang sudah mengambil tes tahun lalu. Dan ini adalah jumlah peserta yang akan mengikuti tes pada tahun ini. Ini adalah perkiraan yang sudah kami dapatkan jumlahnya dari
aspek akademik dan juga difilter per jurusan dan per prodi. Jadi bisa dilihat di bagian bawah di sini jumlahnya adalah 2.142 orang pada tahun ini. Jumlah totalnya 2.167 dikurangi oleh mahasiswa yang sudah mengambil tes pada tahun lalu sehingga total akhir adalah 2.142 dengan sebaran sebagai berikut. Baik, saya akan lanjut kembali ke slide yang sebelumnya. Dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dari tadi bisa menyampaikannya di sesi tanya jawab. Oke, ini adik-adik Bapak Ibu bisa melihat bahwa memang jumlahnya sangat besar test takers yang kami layani per tahunnya sejak tahun 2022 dan memang di belakang layar sudah pasti ada tim-tim solid yang mensupport kegiatan ini karena melihat masalahnya kegiatan, jadi pasti membutuhkan koordinator tim, anggota tim yang sangat kuat dan juga memang berfungsi sesuai dengan job desk-nya. Ini saya sampaikan struktur kegiatan, struktur kepanitiaan POIK pada tahun ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah 18 orang panitia inti. Jadi panitia inti ini terdiri dari penanggung jawab, PIC, wakil PIC, bendahara dan juga para koordinator. Selain itu kami juga disupport oleh 25 orang panitia mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa yang mensupport kegiatan ini memang sudah hadir dan solid untuk mensupport kami mendukung kegiatan ini sejak tahun pertama. Tahun ini juga kembali kita meminta bantuan mahasiswa terlibat langsung di kegiatan. Totalnya adalah 25 orang yang tersebar ke berbagai macam tentu saja. Selain itu juga kami didukung oleh para pengajar preparation dan pengawas pers yang terdiri dari para dosen bahasa PMB, terutama dosen bahasa Inggris. Selain dosen bahasa Inggris juga terdapat dosen bahasa Indonesia yang sudah mendukung kegiatan kami sejak tahun lalu. Berikut saya tunjukkan sekilas struktur kepanitiaan. Sebentar. Baik, ini adalah susunan kepanitiaan inti yang saya sebutkan tadi. Ada penanggung jawab, PIC, wakil PIC, bendahara, koordinator jurusan. Tahun ini ada 7 jurusan yang ada di sini. Kemudian juga ada mentor transisi sistem, ada juga koordinator sekretariat, hingga di bagian akhir terdapat koordinator distribusi score report. Nah, koordinator inilah yang nanti akan bekerja untuk melakukan koordinasi persinya. Jadi para koordinator bisa dibantu oleh dosen lain dan juga oleh mahasiswa di masing-masing sinya seperti itu. Ini ada makan nih, Pak dia minta dimakan. Udah Pak, udah minta lagi. Baik, ini adalah slide terakhir dari saya. Tahap kegiatan selanjutnya setelah tahap yang terjadi pada hari ini tentu saja adalah publikasi surat edaran teknis di bulan Maret. Jadi nanti sebelum itu juga kami akan mengadakan koordinasi lebih lanjut secara internal dengan pihak ITC untuk menyiapkan atau mengecek ulang persiapan terkait registrasi dan hal-hal teknis termasuk juga timeline. Jadi kami sudah berkoordinasi sejak awal, sejak bulan Februari, di awal Februari kemarin dengan pihak dari ITC. Nanti akan kami finalkan dan semua detail teknis termasuk tanggal dimulainya registrasi, alamat web registration-nya, kemudian juga sesi-sesi yang bisa dipilih, biaya dan sebagainya akan kami sampaikan melalui surat edaran oleh Bapak Direktur di bulan Maret. Dan selanjutnya juga ada sosialisasi TOEIC tahap kedua dengan para mahasiswa semester akhir yang rencananya akan kami adakan via Zoom dan juga live YouTube mengingat jumlah yang sangat besar. Jadi memang hari ini kami mengundang para korti terlebih dahulu untuk memberikan informasi awal kepada teman-temannya, sounding ke teman-temannya bahwa kegiatan ini sudah kita mulai sejak bulan Februari. Jadi nanti mohon agar informasi dapat disampaikan secara luas. Jadi ada persiapan dari awal seperti itu. Dan jangan khawatir, tadi adik-adik yang sudah hadir meskipun bukan korti,
nanti akan ada sesi berikutnya ya adik-adik ya untuk mencakup semua mahasiswa semester akhir yang jumlahnya 2000 sekian. Nanti akan kami adakan di bulan Maret dan akan via live YouTube juga. Jadi semua akan masuk ke sosialisasi tersebut. Yang berikutnya adalah pelaksanaan TOEIC preparation di bulan April hingga bulan Mei. Jadi nanti adik-adik akan kami undang juga untuk mengikuti TOEIC preparation dan seperti yang saya sampaikan tadi, semoga semangat nanti mengikutinya ya, dan harus semangat memang karena selain mendapatkan ilmu dari para dosen bahasa Inggris, adik-adik juga nanti akan mendapatkan reward di bagian tryout-nya untuk tiga nilai tertinggi dan juga reward dari ITC untuk adik-adik yang aktif berpartisipasi selama sesi prep tersebut. Jadi dalam bentuk menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan, dan juga sebagainya. Jadi teknisnya kami sampaikan seperti apa lebih lanjut sebelum melaksanakannya TOEIC preparation. Baik, demikian info yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan lebih lanjut, mohon dapat disampaikan di sesi tanya jawab. Adik-adik juga bisa menulis pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat atau nanti bisa langsung disampaikan dengan raise hands pada saat sesi tanya jawab, itu juga dengan para jajaran pimpinan yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kembali waktunya, saya berikan kembali ke Ibu Sandra selaku MC. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ayu atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan beranjak ke agenda sosialisasi TOEIC oleh ITC Jakarta. Dan dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rahaseno Rusiantama selaku program supervisor. Kepada Bapak Seno, disilahkan. Terima kasih Bu Sandra atas waktu dan perhatiannya. Yang terhormat Bapak Direktur yang pada kesempatan sore ini diwakili oleh Bapak Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri Bali, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi pada sore ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu, Bapak Kepala UPA Bahasa, Pak Nyoman Rajin, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dari Pusat Bahasa yang dari tahun lalu kita sudah bekerja sama dan juga berkomunikasi terkait pelaksanaan tes TOEIC. Dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Korti yang pada sore hari ini hadir untuk mengikuti atau mendengarkan pemaparan terkait TOEIC. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan, dan salam kenal kembali. Saya Muhammad Rahaseno Rusiantama yang pada tahun ini berkesempatan kembali untuk membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk menerangkan dan juga berkoordinasi terkait pelaksanaan tes TOEIC di Politeknik Negeri Bali. Jadi saya juga sangat senang karena sejak tahun 2014 saya juga sudah tinggal di Bali, dan pada tahun bahkan sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan Politeknik Negeri Bali dan juga rekan-rekan yang ada di Bali. Jadi sekarang seperti tadi disampaikan oleh Pak Rajin dan Bu Ayu sudah memasuki tahun ketiga, dan ITC telah bangga telah melaksanakan dan bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali terkait pelaksanaan tes TOEIC untuk menciptakan lulusan unggulan mahasiswa di Politeknik Negeri Bali. Jadi sebelumnya izinkan saya melakukan introduction terlebih dahulu Bapak dan Ibu, yang mana kami biasanya sering berhadapan dengan HR yang ada di perusahaan-perusahaan, yang mana saat mereka menerima CV itu mereka akan membandingkan, dan jika keduanya sama-sama bagus dan keduanya sama-sama memiliki kompetensi yang sesuai, biasanya mereka akan memilih unggulan atau kandidat yang memiliki dokumen pendukung. Oleh sebab itu kami dari ITC juga telah bangga telah membantu Politeknik Negeri Bali untuk menyediakan atau mempersiapkan bekal bagi lulusan nantinya saat akan wisuda seperti itu. Dan untuk ITC sendiri, kami semenjak tahun 2004 itu telah memprovide program dan service dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia. Sehingga pada kesempatan kali ini kami sangat ingin meningkatkan kepercayaan diri
khususnya untuk siswa atau mahasiswi Politeknik Negeri Bali. Tidak hanya untuk mahasiswa-mahasiswi, tapi juga untuk seluruh sivitas akademika yang ada di Politeknik Negeri Bali. Sehingga tagline kami yaitu Confident for Everyone ini dapat terlaksana, dan nantinya melalui program kami seluruh mahasiswa dan juga sivitas akademika dapat mendapatkan kepercayaan diri dengan program-program bersandar internasional seperti itu. Dan kami mewakili banyak organisasi internasional. Jadi di sini tidak hanya dari ETS atau Educational Testing Service, tapi juga ada digital literasi program seperti Certiport dan juga ada keperawatan CJFNS. Sehingga bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang nantinya mungkin ingin upskill tidak hanya di bahasa Inggris, itu bisa menghubungi kami atau mengunjungi website kami, atau juga bisa menghubungi UPA Bahasa, karena kami ingin memperluas kerjasama dengan UPA Bahasa sehingga nanti bisa mengadakan tes untuk digital literasinya juga. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu sebelumnya, rekan-rekan mahasiswa tidak hanya disertify, tapi juga ada learn the practice-nya, sehingga nanti kami juga dari ITC sangat ingin membantu rekan-rekan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Bali, sehingga kami bisa memberikan beberapa learn dan juga practice-nya, sehingga nanti saat certify itu dalam kondisi yang terbaik dan mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Dan kami juga telah melakukan kerjasama dengan PND untuk internasionalisasi dosen, internasionalisasi lulusan PNB, dan juga pengembangan sivitas akademika PNB. Jadi itu cukup luas, tidak hanya untuk mahasiswanya, tapi juga untuk dosen-dosennya dan juga staf seperti itu. Dan untuk materi utamanya mengenai tes TOEIC, jadi mungkin Bapak dan Ibu, bahkan rekan-rekan mahasiswa banyak yang belum familiar mengenai tes TOEIC, karena terdapat beberapa perbedaan antara TOEIC dan juga TOEFL, karena kan biasanya yang familiar itu TOEFL, sedangkan untuk tes TOEIC sendiri itu merupakan singkatan dari Test of English for International Communication. Jadi dari kata-katanya atau dari kalimatnya ini sudah dilihat bahwa tes TOEIC ini mengukur kemampuan komunikasi di lingkungan internasional, sehingga tes TOEIC ini itu bisa digunakan atau seringkali digunakan sebagai workforce assessment. Jika Bapak Ibu lihat atau rekan-rekan lihat, di sebelah kanan ada Today Measure English Proficiency, Tomorrow Greater Job Opportunities. Jadi melalui tes TOEIC ini kami ITS, bahkan dari ITS berharap itu bisa menciptakan peluang kerja yang lebih baik untuk seluruh lulusan perguruan tinggi seperti itu. Karena biasanya untuk tes TOEIC ini struktur soal yang ada di dalamnya ini benar-benar bagaimana kita berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Untuk tes TOEIC juga telah digunakan di ribuan institusi, tidak hanya di edukasi tapi juga di perusahaan dan government, sehingga 3 sektor utama ini itu saling sinkronisasi untuk penyerapan di dunia kerja, di perusahaan dan juga di pemerintahan. Dan tes TOEIC ini juga digunakan tidak hanya untuk workforce assessment, tapi juga bisa untuk beasiswa, karena kemarin TOEIC juga bisa digunakan untuk ISMA, dan antusias yang sangat tinggi ditunjukkan oleh seluruh mahasiswa perguruan tinggi vokasi di seluruh Indonesia. Dan juga kami berharap TOEIC ini dapat menjadi investment atau investasi yang baik, yang bagus untuk lulusan Politeknik Negeri Bali, dan memberikan kepercayaan diri untuk nantinya menghadapi dunia kerja seperti itu. Karena untuk tes TOEIC ini memang bisa menjadi alat yang valid untuk rekrutmen dan juga untuk penilaian kemampuan. Dan untuk tes TOEIC nanti, rekan-rekan mahasiswa akan mengikuti tes listening reading. Jadi untuk standarnya tes TOEIC ini listening reading, dan tes TOEIC ini cukup unik karena dengan kita mengukur listening reading, kita bisa mengukur kemampuan dasar speaking and writing. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Namun untuk standarnya listening reading itu ada 200 soal dengan total waktu 2 jam. Jadi 45 menit untuk listening dan 75 menit untuk reading. Dan sistemnya untuk listening ini nantinya akan didengarkan secara bersama-sama dan continuum.
Jadi bagi rekan-rekan yang ingin ulang itu tidak bisa saat sesi listening seperti itu. Jadi harus fokus dan nanti bisa dibantu oleh pusat bahasa untuk melatih kemungkinan yang kurang apakah di listening atau di reading. Dan untuk pelaksanaannya seperti yang tadi Bu Ayu telah sampaikan, itu akan dilaksanakan secara paper based test, dan bagi mahasiswa yang nantinya terdapat kendala, Bapak dan Ibu bisa sampaikan bahwa pelaksanaannya bisa secara CBT atau computer based test. Namun untuk informasi lebih lanjut nanti akan diinfokan oleh pusat bahasa dan panitia TOEIC dari PNB-nya. Untuk skor minimal TOEIC ini ada 10 dan maksimalnya 990. Jadi jika kita lihat di angka maksimal 990, ini Bapak dan Ibu Kajur dan juga Kaprodi bisa disampaikan bahwa aim for highest sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan skor Astungkara di atas 900 seperti itu. Dan untuk tes TOEIC ini sendiri saya bedah sedikit, yang mana untuk tes TOEIC itu ada listening reading dengan 7 part photograph, question response, short conversation, dan short talks yang ada di listening, dan juga ada 3 part incomplete sentence, text completion, dan reading comprehension yang ada di reading. Jadi ini merupakan part-part yang nanti bisa diinformasikan kepada mahasiswa untuk mereka mendapatkan mungkin pemahaman awal, karena nanti saya juga akan berikan examine handbook dan juga sampel test sehingga Bapak dan Ibu bisa dibantu untuk diinformasikan. Dan ini merupakan contoh listeningnya, jadi izinkan saya untuk play hingga nanti Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan tes listeningnya. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. She's reading the labels on some boxes. B. She's sorting mail into the slots on the wall. C. She's wrapping up a package. D. She's standing in line at the service window. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, jadi berikut contoh soal listeningnya. Jadi memang menggambarkan dunia kerja untuk tes TOEIC-nya dan aktivitas di dunia kerja, sehingga bahasa yang digunakan cukup familiar dan rekan-rekan mahasiswa nantinya bisa menjawab pertanyaannya sesuai dengan soal yang muncul seperti itu. Dan nanti kami juga akan berkolaborasi dengan pusat bahasa untuk dapat memberikan pelatihan kepada mahasiswa yang mungkin masih sebelum menghadapi tes TOEIC di bulan Juni nanti. Dan ini jika dilihat dari soal listening tadi, jawabannya ada di A, she's reading the labels on some boxes, seperti itu. Lalu saya juga akan memberikan contoh reading testnya, yang mana tadi sebelumnya kan listening dengan sistem continuum, sedangkan untuk reading testnya Bapak dan Ibu nanti akan bisa dibantu sampaikan kepada mahasiswa bahwa akan membaca banyak soal yang berhubungan dengan dunia kerja, baik itu mengirimkan email atau membaca surat. Jadi seperti contoh, ini merupakan contoh soal reading yang muncul saat tes TOEIC, dan sekali lagi bahasanya cukup berbeda dengan TOEFL, yang mana kalau TOEIC ini sangat sesuai dengan perguruan tinggi vokasi, yang struktur soalnya ini berhubungan dengan dunia kerja di lingkup internasional, sehingga mahasiswa tidak terlalu sulit dalam memahami soal dan menjawab soal. Oh ya. Jadi seperti ini untuk contoh soal readingnya. Jadi sangat panjang, jadi semakin lama bahkan semakin panjang. Semakin soalnya 200 itu semakin pusing seperti itu, sehingga nanti kami berharap kolaborasi tidak hanya di pusat bahasa dan juga ITC, kami juga berharap partisipasi dari Bapak dan Ibu Kepala Jurusan, Kepala Program Studi, dan rekan-rekan mahasiswa Korti untuk dapat menginformasikan terkait tes TOEIC ke rekan-rekan mahasiswa yang lainnya seperti itu. Nantinya rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti tes TOEIC itu akan mendapatkan score report. Kami menyebutnya score report, bukan sertifikat. Jadi untuk score report ini nanti akan berlaku 2 tahun semenjak tanggal tesnya, sehingga saat tes di bulan Juni 2024 itu nanti akan berlaku sampai bulan Juni 2026. Jadi masih ada waktu 2 tahun. Mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya kenapa harus 2 tahun. Jadi ITS memang sudah melakukan riset, dan 2 tahun merupakan kemampuan yang mana
bahasa Inggris ini bisa meningkat dan juga bisa berkurang sehingga diberlakukannya 2 tahun. Dan untuk skor report ini juga standarnya internasional sehingga tidak hanya untuk kelulusan dan kerja tapi juga bisa lebih luas lagi jika kita ingin membuka big picture-nya untuk rekan-rekan mahasiswa nanti saat akan lulus seperti itu. Dan skor TOEIC ini juga bisa di-convert ke CFR atau Common European Framework of Reference. Jadi jika kita lihat di Kendo level table ini itu terlihat level-levelnya dari level novice sampai general professional proficiency. Jadi kita bisa melihat di sebelah kiri part 1 listening section itu ada listening dan speaking, dan di part 2 reading section itu ada reading dan writing. Jadi kita bisa melihat kemampuan speaking dan writing secara dasar dari mengambil tes standarnya yaitu listening reading, dan dideskripsikan nih oleh ITS dengan skor yang didapatkan oleh mahasiswa itu kemampuannya seperti apa. Apakah kita bisa memahami percakapan, apakah kita bisa request produk, apakah kita bisa menjelaskan problem di dunia kerja. Ini terlihat dari Kendo level table ini. Dan untuk skor yang diminta oleh banyak perusahaan lokal ini cukup beragam, yang mana untuk perusahaan lokal biasanya meminta angka 500 atau di intermediate itu 405 sampai 600. Sedangkan untuk beasiswa ini biasanya akan diminta sebagai contoh ISMA kemarin di angka basic working proficiency 605. Biasanya 785 ke atas itu yang diminta oleh tiap penyelenggara beasiswa seperti itu. Sebagai contoh ini untuk scholarship-nya, jadi Fujitsu, Kedutaan Besar Jepang, dan KND itu rata-rata meminta angka di atas 700. Dan ini untuk ISMA yang kami ITC telah bangga juga telah dicantumkan website kami sehingga untuk penggunaan tes TOEIC itu hanya dari ITC dan tidak ada institusi lain yang mengambil di penyelenggaraan yang palsu seperti itu. Lalu untuk job vacancy-nya, ini sebagai contoh kami mengambil dari Ajinomoto dan Panasonic yang meminta skor TOEIC-nya di angka 600, dan ada Korber, dan ini GMF Aerosia juga meminta skor di 500, dan juga ada Sinarmas di angka 600. Jadi dengan biasanya perusahaan akan mencantumkan skor minimalnya sehingga rekan-rekan mahasiswa yang sudah mendapatkan skor atau sudah mengetahui skornya berapa, itu mereka akan mengatur strategi untuk melamar pekerjaan. Karena untuk tes TOEIC ini itu seluruh perusahaan di Indonesia ini sudah kebanyakan perusahaan di Indonesia ini sudah mengetahui informasinya dan bisa menggunakan tes TOEIC untuk masuk. Atau biasanya jika sudah melampirkan tes TOEIC, ini akan membantu nantinya saat proses-proses seleksinya seperti itu. Dan berikut juga saya cantumkan perusahaan-perusahaan karena tes TOEIC ini merupakan workforce assessment. Jadi saya masukkan perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan tes TOEIC. Jadi cukup beragam, baik itu dari perusahaan swasta sampai perusahaan BUMN. Sehingga jika Bapak dan Ibu ketua jurusan dan juga ketua program studi ingin mengetahui perusahaan apa lagi sih yang menggunakan tes TOEIC, ini bisa mengunjungi website kami, dan itu terlihat di sana ada penerima layanan kami seperti itu. Dan juga TOEIC dokumentasinya, yang mana seperti yang disampaikan Bu Ayu, pada tahun lalu kita telah melaksanakan 1.800 lebih untuk seluruh mahasiswa yang akan lulus di PNB, dan alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar, dan sehingga pada tahun ini seperti informasi yang disampaikan, semoga kami dapat membantu Pusat Bahasa untuk melayani 2.142 mahasiswa dalam nantinya tes TOEIC, baik itu secara paper atau juga secara online. Dan semoga kami juga meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu Kepala Jurusan dan juga Kepala Program Studi, mungkin beberapa tahun lalu sudah ikut membantu dan menginformasikan, dan yang baru juga kami sangat ingin meminta bantuan sehingga mahasiswa banyak mendapatkan informasi dan dapat mempersiapkan diri lebih baik sebelum nantinya mengambil tes di bulan Juni. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa ditanyakan langsung melalui kolom audio.
dan atau bisa mengunjungi website kami di www.itcstripindonesia.com atau website kami, Instagram kami, dan juga Facebook kami, karena kami biasanya akan mencantumkan lowongan pekerjaan atau beasiswa di sosial media kami. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Sandra. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak Seno. Dan selanjutnya adalah sesi diskusi, di mana sesi ini akan dipandu langsung oleh Ibu Ayu. Silahkan Ibu Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Sandra. Terima kasih Pak Seno atas paparan terkait TOEIC. Nanti supaya lebih jelas ya untuk mahasiswa dan Bapak Ibu mengetahui TOEIC itu seperti apa. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Jadi adik-adik atau Bapak Ibu bisa langsung aktifkan mic-nya untuk bertanya, atau bisa juga menulis terlebih dahulu di kolom chat. Silakan. Nanti informasi yang lebih luas akan kami sampaikan sekali lagi melalui surat edaran teknis yang berisi detail terkait masa registrasi, kemudian website, dan juga hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan tes, termasuk juga jadwal di weekend dan juga jadwal untuk prep testnya. Bu Ayu, ini ada pertanyaan di chat dari KD Apriliani. Bertanya apakah PowerPoint-nya nanti akan di-share? Iya, nanti akan kami share, jadi kami akan satukan juga dengan materi yang disampaikan oleh ITC. Baik, terima kasih Bu. Iya, nanti akan di-share melalui platform yang lebih massal ya, jadi bukan via chat ke Kaprodi dan sebagainya, tapi nanti kita tunggu sampai sudah finalisasi landing page, jadi di sana akan kami masukkan linknya dan juga kami sampaikan ke WA community. Nanti kami akan sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi sebentar dari Atayasa. Oke, untuk 10 kali pertemuan prep test atau TOEIC preparation-nya, itu akan dilaksanakan secara online ya, di hari Sabtu dan Minggu, totalnya 5 hari. Di satu hari ada 2 sesi, jadi ada 10 kali pertemuan yang akan adik-adik hadiri untuk TOEIC preparation tersebut. Untuk adik-adik yang masih memiliki sertifikat TOEIC yang berlaku aktif, jadi sertifikat atau score report maksud saya itu berlaku selama 2 tahun, jadi dicek kembali apakah masih aktif masa berlakunya. Jika iya, maka tidak perlu mengikuti TOEIC lagi pada tahun ini. Oke, sudah juga menjawab pertanyaan berikutnya dari Putut Ayu ya. Jadi cek kembali tahun pengambilan tesnya, jadi jika masih berlaku maka tidak perlu melakukan tes kembali. Nanti akan juga ada link yang akan kami sampaikan terkait konfirmasi pengecekan masa berlakunya score report bagi adik-adik yang memang sudah memiliki score report atau mengambil tes di tahun sebelumnya. Apakah ada pertanyaan kembali yang ingin disampaikan? Bu Ayu, mungkin bisa ditegaskan bahwa deadline-nya itu berlakunya adalah Oktober 2024 ini berarti. Biasanya kalau kita wisuda di bulan Oktober ini. Ya, seperti yang disampaikan Pak Rajin tadi, Sakuka unit upah bahasa memang nanti masa berlaku maksimalnya adalah di bulan Oktober. Pertanyaan dari Yadi, kuota untuk kelompok bisa sampai 20 orang. Untuk mahasiswa yang berada di luar Bali atau memang mengalami kendala untuk mengikuti tes secara offline di kampus, di PNB, itu bisa kami arahkan untuk mengikuti tes secara online. Yang berikutnya adalah pretest maksudnya preparation ya mungkin ya, jadi persiapan tes. Jadi adik-adik akan mendapatkan semacam
pelatihan terkait pelaksanaan TOEIC, jadi persiapan menghadapi tes TOEIC. Jadi bukan pretest namanya, tapi test preparation atau TOEIC preparation, persiapan menghadapi tes. Itu diadakan sekali lagi secara online. Tentang pembayaran, ini saya berikan gambaran akan dimulai di bulan Maret pertengahan sampai di bulan Mei. Nanti teknisnya hal-hal terkait tanggal secara detail akan muncul di surat edaran direktur di tahap kedua. Jadi di tahap awal kami sudah menyebarkan surat edaran direktur terkait pemberitahuan awal tes ini. Jadi ada hal-hal umum yang sudah kami sampaikan di sana. Untuk yang teknis berikutnya akan disampaikan di surat edaran berikutnya. Mohon maaf untuk Adik Ketut Ayu ya, ini bertanya tentang pembayaran tes TOEIC. Memang kami belum melayani pembayaran yang dilakukan via termin atau diangsur. Jadi memang pembayarannya dilakukan secara penuh melalui website ITC dan juga rekeningnya adalah rekening ITC, seperti itu. Jadi adik-adik masih punya waktu untuk mempersiapkan dananya untuk melakukan tes TOEIC ini ya, disiapkan dulu secara bertahap supaya nanti bisa melakukan pembayaran sesuai dengan masa registrasi tesnya. Biaya tes itu 675 ya, jadi nanti semua hal-hal teknis akan saya sampaikan, akan kami sampaikan via surat edaran, dan biaya itu sudah muncul juga di surat edaran direktur yang sudah kami sebar ke jajaran pimpinan di jurusan, kepada para kajur, sekjur, dan juga koor prodi. Jadi ini sudah disampaikan, dan juga adik-adik bisa mengecek ada banner dan juga ada baliho yang bisa juga dicek terkait teknis ini, terutama di explainer ya. Jadi kami sudah menempatkan explainer di masing-masing jurusan. Ada 2 jalur pembayaran, umum dan juga beasiswa. Untuk beasiswa itu ada keringanan 475.000 untuk adik-adik yang mengambil kuliah jalur beasiswa, yaitu bidik misi, KIT, dan juga afirmasi. Untuk S2 juga termasuk ya, Bapak atau Ibu. Untuk skor minimal tidak ditetapkan, jadi memang belum ada ketetapan tentang nilai skor minimal. Jadi berapapun skor yang didapatkan, mendapatkan skor report. Nanti hal ini tentu saja bukan kemudian menjadi pembenaran bahwa sekedar ikut tes dan sudah selesai selama saya memiliki skor report dan juga bisa mendapat wisuda dan itu sudah cukup. Nah seperti itu mindsetnya, meskipun tidak ada minimal skor. Jadi kami harapkan adik-adik bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena skor report ini akan bisa digunakan sebagai selama 2 tahun. Ini bisa menjadi salah satu penunjang kompetensi adik-adik ya, di luar kompetensi inti yang didapatkan selama kuliah. Jadi apapun itu, nanti targetnya tentu saja target maksimal mungkin. Jadi jangan pernah menargetkan diri untuk mencapai yang bare minimum begitu, karena bare minimum tidak akan membawa adik-adik ke level apapun. Jadi pastikan bahwa targetnya mendapatkan nilai terbaik, mengikuti preparation yang secara aktif selama 10 sesi, belajar juga secara mandiri di luar preparation test, dan diharapkan mencapai skor yang diharapkan atau target yang diharapkan. Ya, ini sudah saya sampaikan ya, persiapannya dilakukan secara online. Ada lagi pertanyaan lain? Mungkin izin menambahkan Bu Ayu. Ya. Nah, jadi sedikit saya menambahkan, nanti mungkin bisa diperkuat juga dengan ya, dari pihak ITC Jakarta. Tapi sebelumnya atas nama Miastre Bapak, ini Bapak, mohon di mute dulu Pak, biar tidak mengganggu. Miastre, bisa di mute dulu? Kemarin tuh ini mungkin operator bisa sedikit ya. Oke, izin menambahkan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bahwa yang melakukan konsep tes seperti ini bukan hanya Politeknik Negeri Bali. Jadi pihak ITC khususnya untuk Politeknik, mungkin hampir semua Politeknik Negeri yang ada di Indonesia melakukan tes uji kompetensi bahasa Inggris dengan menggunakan TOEIC ini. Jadi jangan kemudian merasa bahwa
kita seakan-akan menyusahkan atau apa. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Ayu tadi bahwa ini kan memberikan peluang namanya surat keterangan pendamping ijazah sehingga saat melamar pekerjaan bisa mendapatkan level of competitiveness yang lebih bagus. Nah, jadi itu yang kita usahakan sehingga kalau misalnya nilai saya rendah bagaimana? Ya nanti kan takutnya pada saat melamar pekerjaan atau pada saat menggunakan sertifikat tersebut itu akan menjadikan teman-teman tidak memiliki level of competitiveness yang bagus. Mungkin Mas Seno bisa menambahkan kerjasama khususnya dengan politik. Mohon maaf sebelumnya Bapak atau Ibu Miasra bisa unmute dulu ya. Biar bisa mute dulu. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Seno, mohon maaf. Ayu dan Pak Rajin, benar seperti yang disampaikan Pak Rajin. Kami dari ITC telah melaksanakan tes untuk lulusan perguruan tinggi vokasi, khususnya untuk seluruh politeknik di Indonesia. Jadi tidak hanya di Politeknik Negeri Bali, namun juga di Politeknik Negeri lainnya seperti di Bandung, di Sriwijaya Palembang, dan juga Politeknik Negeri lainnya. Sehingga kami juga, bahkan ada beberapa politeknik yang juga sudah menargetkan nilai Pak Raji dan Bu Ayu, sehingga banyak mahasiswa yang sudah mulai dari sekarang untuk memperbaiki dirinya dan juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya karena sudah merasa awareness atau pentingnya nilai TOEIC yang cukup tinggi. Karena untuk lulusan nantinya setelah setelah lulus itu mereka sudah merasakan pentingnya untuk memiliki sertifikasi bahasa Inggris. Oleh karena itu untuk pelaksanaan di Politeknik juga sudah mulai berjalan dari bulan depan dan semoga nanti di bulan Juni pelaksanaan di Politeknik Negeri Bali berjalan dengan lancar seperti itu. Baik, terima kasih Mas Seno atas konfirmasi tambahnya. Jadi di sini kan kita berharap bahwa sesuai visi misi Politeknik Negeri Bali yang seperti yang saya katakan tadi itu terdepan, profesional dan berdaya saing internasional. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi dari konsep atau visi berdaya saing internasional tersebut, sehingga teman-teman mahasiswa mendapatkan uji kompetensi dengan sertifikat atau pengakuan secara internasional. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Rajin dan juga Pak Seno dari ITC. Baik, kita masih menunggu lagi pertanyaan yang lain. Selagi menunggu, mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada Pak Rajin untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin Pak Rajin, hal-hal tambahan, silakan. Terima kasih Bu Ayu. Ini sambil menunggu ini, kita sudah bekerja sama dengan ITC sebenarnya dari tahun 2017 ya, ada program kerjasama. Kita di Bali satu-satunya testing center ya, testing service untuk melaksanakan POEIC ini. Dan bentuk kerjasama ini kan bukan hanya masalah tes, dan kita juga tahu di ITC itu ada sertifikasi lain yang bisa dikembangkan kemudian. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga akan mengundang Ibu Selina Tikau dari ITC untuk memaparkan yang namanya Certiport. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Certiport, mungkin Bapak Ibu Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi bisa menggunakan ini karena ini juga adalah sebagai alat sertifikasi bagi baik itu dosen atau mahasiswa ya untuk memiliki sertifikasi keterampilan atau kompetensi yang diakui secara internasional. Ya, ini sembari menunggu Bu Selina, ini ada Ibu Putri. Bu Putri,
mengangkat tangan, bisa disampaikan dulu Bu, mungkin ada pertanyaan. Izin Pak Rajin, maaf saya tadi join di kampus karena kampusnya tutup, saya perjalanan sampai rumah saya langsung join. Saya mau menyampaikan, bertanya ini dan menyampaikan. Nah, di Prodi Teknik Otomasi kan ada kelas RPL, ada 4 kelas, kemudian 3 kelas itu online, termasuk kelas eksekutif. Jadi posisinya mahasiswa itu sudah bekerja. Kemudian 1 kelas itu offline. Nah, yang offline itu kita sebut, ini kelas RPL nih Pak. Yang offline itu adalah anak-anak lulusan kita juga yang lulusan D3 kemarin, ada yang dari teknik mesin, teknik sipil, dan sebagian besar teknik elektro. Mereka kan sudah tes TOEIC. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah mahasiswa yang kelas RPL ini wajib ikut atau gimana Pak? Demikian pertanyaan saya. Saya izin menjawab ya, Bu Ayu, nanti mohon ditambahkan. Sesuai dengan arahan pimpinan bahwa semua yang masuk dalam daftar mahasiswa politeknik, baik itu jalur mahasiswa reguler, artinya yang menempuh pendidikan diploma 3 dan diploma 4, itu wajib mengikuti ini. Yang kedua, selain mahasiswa reguler diploma 3, diploma 4, RPL, dan S2 juga diwajibkan mengikuti ini. Nah, mereka hanya boleh tidak mengikuti jika hanya memiliki skor report yang masih berlaku sebelum masa pendaftaran wisuda di tahun 2024. Jadi itu. Jadi kami sudah beberapa kali menangani mahasiswa RPL yang di pariwisata, di MBI, di akuntansi juga ada. Nanti bulan Maret ini bahkan ada yang MPK ya, dan sipil juga mahasiswa RPL yang akan mengikuti tes TOEIC ini. Jadi itu. Jadi selama mereka tercatat sebagai mahasiswa Politeknik di Bali dan akan mengikuti wisuda, ya, kita tidak melihat apakah sudah bekerja atau belum bekerja, karena ini akan menjadi sebuah, kalau kita lihat dari sisi jurusan, ini kan akan menjadi sebuah hal yang berguna untuk akreditasi tentunya, Bu. Makanya data itu juga penting untuk semuanya sebenarnya, bagi kita kampus, bagi mahasiswa. Dan kita kan tidak pernah tahu bahwa meskipun mahasiswa RPL sudah bekerja, tapi jika di kemudian hari ternyata mereka memerlukan itu, kan itu adalah sesuatu yang membutuhkan, seperti yang Pak Wadir KU sampaikan tadi. Ini kan adalah sebuah investasi, dan kita tidak akan pernah tahu kita akan kapan menggunakan investasi tersebut. Itu mungkin penjelasan dari saya. Bu Ayu, ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih Pak Rajin. Bu Alet, ini saya juga menekankan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rajin tadi. Memang sesuai surat edaran direktur, RPL juga termasuk salah satu kelas yang dikenakan kewajiban untuk mengikuti TOEIC, sehingga nanti bisa menggunakan skor report untuk mendaftar wisuda. Nah, terkait dengan mahasiswa yang memang sudah mengikuti tes tahun lalu misalnya, itu nanti akan tetap bisa menggunakan skor reportnya selama masih berlaku. Dan skor report itu berlaku selama 2 tahun. Jadi nanti bisa dibantu untuk menginfokan, cek kembali masa berlakunya, dan jika masih berlaku maka tidak perlu mengambil tes lagi di tahun ini. Nanti kami akan sediakan juga link konfirmasi terkait mahasiswa yang sudah mengambil tes. Nanti mahasiswa bisa mengupload identitasnya dan juga bisa mengupload skor report untuk kami bantu cek masa berlakunya. Nanti akan muncul rekap di masing-masing prodi. Begitu, Bu Alif. Baik, terima kasih Bu Ayu sama Pak Rajin. Satu lagi pertanyaan saya, yang kelas online, apakah memungkinkan nanti untuk tes TOEIC-nya online, Bu Ayu? Iya, sangat bisa Bu Ayu. Jadi kami memang memberikan skema online untuk mahasiswa yang berhalangan hadir ikut tes offline di kampus. Jadi nanti bisa diarahkan untuk mendaftar secara online. Akan tetapi tes online ini memang kami adakan di bulan yang berbeda dengan tes offline. Info-info terkait tes online akan kami sampaikan menyusul nanti. Demikian. Tapi kami sampaikan juga bahwa tes online ini memerlukan berbagai macam persiapan teknis, termasuk juga spek komputernya yang perlu dicek kembali oleh mahasiswa. Panduan sudah kami sampaikan, panduan untuk tes online sudah kami sampaikan linknya di surat edaran pendahuluan. Jadi selagi menunggu masa registrasi dibuka, mahasiswa yang memang kelas online bisa coba dilihat dulu
panduan tersebut sambil mempersiapkan diri terkait spek laptopnya, kemudian persediaan situasi lokasi tes, karena nanti akan ada teknis-teknis yang akan diwajibkan terkait tes online atau istilahnya CBT. Demikian Bu Alif. Ya, terima kasih Bu Ayu penjelasannya. Satu lagi, saya banyak sekali kan. Nggak apa-apa. Ini dapat payung Bu, dapat payung. Ya, mumpung musim hujan Bu Alif nanti pertanyaan dapat payung. Satu lagi Bu Ayu, Pak Iya, Radin, kami yang ini apa namanya? Untuk sekarang kan sosialisasinya untuk para korti aja. Kami harapkan nanti sosialisasinya masuk di per grup di misalkan seperti kami di TU kan ada grup di kelas reguler yang semester akhir, kemudian ada grup juga untuk kelas EBT-nya yang kami harapkan dari prodi itu supaya dari pihak panitia masuk ke grup-grup tersebut, jadi memberikan sosialisasi yang lebih detail kepada mahasiswanya, karena pengalaman saya titipan dari Pak Gus juga ini, Pak Gus Irin sebelumnya. Pak Gus Irin. Pengalaman, Pak Gus ya agak kewalahan untuk menerima menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang sangat banyak itu gitu. Jadi kami harapkan nanti Bu Ayu dari pihak panitia bisa masuk ke grup mahasiswa, jadi untuk memberikan sosialisasi secara langsung, tidak hanya perwakilan dari Kaprodi atau Kajur dan saat ini kan dengan korti-korti aja. Demikian Bu Ayu, terima kasih kalau saya bisa direalisasikan. Terima kasih Bu Ayu. Iya, terima kasih kembali Bu Alif. Mohon izin saya menjawabnya Pak Rajin dan juga Pak Seno, mungkin nanti bisa ditambahkan jika ada hal yang ditambahkan. Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwa memang kami ini secara sosialisasi kan berlapis nih Bu Alif nih. Ini adalah lapisan pertama, bisa saya katakan seperti itu. Jadi lapisan pertama kami mengundang para jajaran pimpinan, termasuk pimpinan jurusan di pusat juga, dan juga para korti. Jadi korti ini kami jadi perpanjangan tangan untuk teman-temannya nanti di tahap ini dulu. Nah, di tahap berikutnya kami akan adakan sosialisasi secara massal. Jadi untuk semua mahasiswa semester akhir yang jumlahnya 2.000 sekian sesuai data yang kami dapatkan, itu akan kami undang untuk mendapatkan sosialisasi di bulan Maret. Sosialisasinya akan via Zoom dan juga YouTube. Jadi semua kuota akan terpenuhi. Jadi mahasiswa bisa mendengarkan pemaparan secara teknis dari kami, dari panitia dan juga dari pihak ITC. Seperti itu. Hal-hal teknis terkait registrasi dan sebagainya. Yang kedua, selain kami mengadakan sosialisasi melalui Zoom meeting dan juga YouTube live nanti dengan para mahasiswa, di tahun pertama dan kedua kami juga sudah membuat grup khusus. Nah, di tahun kedua ini, tahun kedua kemarin maksud saya 2023, kami membuat sistem khusus Bu Alif yang namanya WA Community. Nah, jadi WA Community itu di dalamnya ada terbagi dua untuk bidang commerce dan juga engineering. Di commerce itu kami mengundang mahasiswa, semua mahasiswa untuk masuk ke sana dan dibagi menjadi kelas-kelas sesuai dengan jurusannya. Jadi semua mahasiswa bisa ikut masuk ke WA Community, mendapatkan info langsung dari kami panitia. Selain itu, kami juga memiliki koordinator jurusan yang menjadi perpanjangan tangan juga dari pihak panitia ke jajaran pimpinan di jurusan dan juga ke mahasiswa. Jadi selain sosialisasi, sekali lagi kami juga membuat WA Community maksud saya, yang di dalamnya itu mencakup semua mahasiswa dari commerce dan juga engineering. Di dalam WA Community tersebut akan ada yang namanya tim koordinator humas, ada 2 orang, ada Bu Herna untuk commerce dan juga ada Bu Sandra di engineering, didampingi oleh kami para koordinator jurusan yang akan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa secara langsung di WA tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih penjelasannya yang sudah sangat detail. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Alif. Ditunggu hadiah payungnya Bu ya. Oke, ini kesempatan berikutnya seperti yang saya tadi sampaikan, teman-teman dari ITC sekalian juga mumpung ada kesempatan seperti ini bisa mensosialisasikan tentang digital literacy ya dari Sertipot. Untuk kesempatan itu kami persilakan Ibu Selina Tikau. Silakan Bu. Ya Pak Rajin, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Selina dari International Test Center.
Jadi kami dalam satu divisi yang sama ya dengan Mas Eno, jadi divisi Education Development Division, izinkan kami Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Ibu ketua jurusan, kepala program studi dan juga rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk dapat memperkenalkan salah satu program layanan kami lainnya ya, di samping layanan sertifikasi bahasa Inggris. Nah, kami juga izin untuk dapat memperkenalkan layanan yang tersedia di International Test Center, yaitu layanan di bidang sertifikasi di bidang digital, literasi, dan juga IT. Jika Bapak Ibu tadi sebelumnya sudah diperkenalkan ya tentang perusahaan kami, International Test Center, dan berbagai perwakilan internasional yang kami wakili di Indonesia. Nah, kami juga mewakili Certiport yang berpusat di Amerika, adalah salah satu lembaga yang memang sudah terpercaya ya untuk mengukur kemampuan dan juga kompetensi di bidang IT dan juga literasi digital. Nah, saat ini tersedia berbagai program Bapak Ibu yang tersedia dalam layanan Certiport, yaitu IC3 Digital Literasi, Microsoft, Meta, ada ESB atau Entrepreneurship and Small Business, Adobe, Autodesk, Unity, Communication Skill for Business, Project Management, ada juga Swift, Application Development with Swift, lalu juga ada IT Specialist dan juga Cisco. Nah, ini adalah berbagai program yang banyak ya tersedia di Certiport. Nah, program layanan ini biasanya kami ya tentang ICT Digital Literasi adalah yang di tengah Bapak Ibu, ini adalah sertifikasi yang berkaitan dengan literasi digital atau bagaimana seseorang mampu mengukur kemampuan dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sehingga seseorang yang sudah lulus sertifikasi ICT dapat dikatakan digital literate atau cakap secara digital. Nah, di berbagai program lainnya, misalnya untuk Adobe adalah sertifikasi yang mengukur kemampuan kita menggunakan aplikasi Adobe, jadi di bidang desain, komunikasi visual, video editing, dan sebagainya. Kami juga memiliki layanan untuk sertifikasi yang mengukur kemampuan IT, yaitu IT Specialist. Di IT Specialist, Bapak Ibu, ada 15 pilihan program ujian ya yang umumnya banyak digunakan di program studi ataupun jurusan yang berkaitan dengan IT ya, sistem informasi, teknik informatika. Lalu kalau di PRB juga ada jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini biasanya memang ada sertifikasi yang umum dipakai di jurusan tersebut. Lalu juga ada Unity, ini adalah sertifikasi yang mengukur kemampuan VR development. Ada juga Communication Skill for Business, yang paling pojok belakangan bawah. Kami juga menyediakan sertifikasi Autodesk, Bapak Ibu. Jadi Autodesk ini adalah aplikasi yang memang banyak ya digunakan baik untuk jurusan atau juga program studi teknik sipil ataupun teknik mesin, dan juga mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga tenaga profesional yang memang menggunakan aplikasi Autodesk untuk menunjukkan kemampuan dan skill mereka di bidang teknik sipil, teknik mesin, dan juga sebagainya. Kami juga memiliki layanan sertifikasi ESB atau Entrepreneurship and Small Business. Nah, sertifikasi ini adalah sertifikasi yang mengukur kemampuan kita dan pemahaman kita tentang kewirausahaan, konsep mengembangkan bisnis dalam skala kecil dan menengah. Jadi ESB ini juga banyak digunakan di jurusan bisnis. Lalu kami juga menyediakan sertifikasi Project Management Institute. Ini adalah sertifikasi yang mengukur kemampuan konsep pemahaman tentang manajemen. Jadi akan ada 2 label di dalam sertifikatnya, yaitu sertifikat logo Certiport dan juga logo dari PMI, yang mana adalah lembaga yang memang sangat kredibel di bidang project management. Lalu juga ada sertifikasi Microsoft, sertifikasi yang mengukur kemampuan kita dalam menggunakan aplikasi Microsoft seperti Excel, Word, PowerPoint. Lalu juga kami memiliki sertifikasi paling terbaru, yaitu tersedia di Certiport, layanan sertifikasi Meta,
yang mengukur tentang digital marketing. Sehingga kami biasanya umumnya banyak merekomendasikan beberapa program sesuai dengan jurusan dan juga program keahlian. Misalnya untuk program studi manajemen, kami biasanya merekomendasikan Microsoft, Project Management, dan juga Meta untuk dapat diterapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi di institusi pendidikan. Begitu pula juga dengan sertifikasi lainnya. Sekian Bapak Ibu penjelasan ya secara umum. Apabila memang Bapak Ibu ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang sertifikasi dan juga layanan yang tersedia di Certiport, sama seperti semua program layanan yang tersedia di ITC, kami menerapkan full pathway baik dari learn, practice, dan juga certify dengan harapan ini dapat memberikan persiapan yang cukup kepada mahasiswa-mahasiswi kita sebelum mengambil sertifikasi Certiport. Demikian Bapak Ibu informasi secara umum tentang layanan sertifikasi Certiport yang tersedia di ITC. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Selina atas informasinya. Mudah-mudahan sekilas info tadi memberi kesan yang dalam, Bu. Jadi kita berusaha untuk memberikan layanan apabila Bapak Ibu pimpinan jurusan dan juga teman-teman mahasiswa ingin mendapatkan sertifikasi yang diakui secara internasional. Nah, karena kita sudah bekerja sama dengan pihak ITC, nanti bisa kita layani, kita fasilitasi untuk menjadikan sekali lagi lulusan Politeknik di Bali yang kompetitif di dunia kerja. Oke, nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya ke kami nanti bantu untuk hubungkan dengan pihak ITC di Jakarta. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ayu atau Bu Sandra untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Selina juga Pak Rajin terkait Certiport tadi. Semoga nanti bisa memberikan manfaat lebih untuk PNB ke depannya, baik untuk mahasiswa dan juga para dosen. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang saya lihat di chat room. Jika ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa didiskusikan lagi atau disampaikan ketika kita sudah membuat WhatsApp community ya. Jadi nanti akan ada teknis yang akan disampaikan secara langsung di sana. Hal-hal yang terkait pertanyaan yang belum disampaikan saat ini bisa disampaikan pertama di sosialisasi nanti di bulan Maret, kemudian juga bisa disampaikan di WhatsApp community. Baik, saya serahkan waktunya ke Bu Sandra selaku MC. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih Pak Rajin, Ibu Ayu, Pak Seno, dan Bu Selina atas pemaparan dan setelah dipandu tadi juga sesi diskusinya. Dan dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhirlah sosialisasi TOEIC Politeknik Negeri Bali pada hari ini. Namun sebelum acara berakhir dan sebelum ditutup acara ini, kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu peserta, adik-adik mahasiswa, agar mengaktifkan kameranya, karena kita akan berfoto bersama untuk mengambil dokumentasi kegiatan. Baik, silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu. Dan saya mohon bantuan kepada Pak Dharma untuk mengambil screenshot foto kegiatan hari ini. Baik, saya akan pandu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih pada Pak Dharma juga karena sudah dibantu untuk mengambil screenshot dokumentasi kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, berakhir sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Dan demikianlah sosialisasi TOEIC Politeknik Negeri Bali pada hari ini, Selasa 20 Februari 2024. Terima kasih atas kehadiran Bapak Direktur yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Direktur Keuangan dan Umum, serta seluruh jajaran pimpinan di pusat, jurusan, tim panitia, dan para undangan semua. Dan mewakili segenap panitia yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Acara ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu.
Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima Selamat sore, kasih terima Pak kasih, Rajin, Bapak Pak Ayu. Terima kasih Pak Wadir, KU sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.